Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekra Hidayat, NIM 17 SI 0009. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem E-commerce Penjualan Produk Kecantikan pada CV Smart B. CV Smart B yaitu adalah sebuah perusahaan yang awalnya bergerak di bidang salon kecantikan yang beralamat di Dusun Keranjan RT 5 RW 1 Desa Sumber Kencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Untuk visi misinya yaitu visinya solusi di bidang kecantikan dalam genggaman. Misinya menjadi solusi bagi masyarakat melalui komitmen kami untuk memberikan informasi terupdate seputar kecantikan dan membantu dalam kegiatan penjualan produk kecantikan. Untuk kondisi terkini pada masa pandemi COVID-19 itu dapat menyebabkan masyarakat lebih banyak melakukan aktivitasnya itu di rumah. Seperti contoh dalam melakukan penjualan, pembelian, dan pemesanan jasa, mereka lebih senang melakukannya di rumah. Dikarenakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dengan hal itu, maka CV Smart B ingin melakukan perluasan usahanya di bidang kecantikan dan penjualan produk kecantikannya yang sebelumnya offline menjadi online dengan mengubah model bisnisnya menjadi sebuah e-commerce. Untuk permasalahannya, CV Smart B belum bisa mengidentifikasi, mengelisitasi, dan memvalidasi kebutuhan pengguna apa saja yang digunakan untuk menganalisis dan merancang prototipe e-commerce CV Smart B ini. Rumusan masalahnya bagaimana analisa dan desain sistem desain e-commerce, penjualan produk kecantikan pada CV Smart B yang sesuai dengan metrik disability. Alasan masalahnya yang pertama menyediakan informasi pengguna yaitu admin dan pembeli. Lalu yang kedua, pengembangan tugas akhir ini hanya sebatas prototipe saja. Untuk solusinya dilakukan analisis dan perancangan sistem e-commerce penjualan produk kecantikan pada CV Smart B. Tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi, mengelisitasi, memvalidasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, merancang analisis sampel dan e-commerce model yang sesuai dengan pengguna produk kecantikan di kota Banyuwangi dan sekitarnya. Manfaatnya terdapat 4. Yang pertama, penulis bisa meningkatkan ilmu keterampilannya dalam merancang sebuah sistem informasi e-commerce pada platform website. Yang kedua, dapat menjadi media alternatif bagi CV Smart B untuk mempromosikan dan memasarkan produknya tanpa harus bertatap muka dengan konsumen. Yang ketiga, dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi dan jika ingin membeli produk dari CV Smart B tanpa harus berkunjung ke toko seperti saat kegiatan tersebut dilakukan secara offline. Lalu yang keempat, e-commerce ini dibuat dengan segalanya menjadi lebih efisien, menjadi menghemat waktu, menjadi menghemat biaya, dan dapat menghindari penyebaran virus COVID-19. Untuk landasan teorinya, tentu dilakukan sebuah studi literatur, yaitu dengan mempelajari dari penelitian terdahulu tentang sistem perancangan dan metode apa saja yang cocok untuk digunakan dalam perancangan sistem ini.
Landasan teori yang lainnya ada juga seperti website, e-commerce, analisa sistem, pengertian perancangan sistem, lalu agile software development, dan Scrum. Untuk metodologinya, pada tugas akhir ini menggunakan Scrum. Lalu karena menggunakan Scrum, maka tentu terdapat beberapa sprint yang harus dilakukan. Untuk sprint pertama, terdapat 4 pengembangan, yaitu register, login, penerbitan katalog, lalu manajemen produk dan promosi. Dalam melakukan pengembangan keempat tersebut, terdapat aktivitas di dalamnya, yaitu membuat use case bisnis dan use case system, lalu menganalisis diagram activity-nya, lalu selanjutnya menganalisis sequence diagram, dan yang terakhir mendesain user interface. Untuk sprint kedua, terdapat 3 pengembangan, yaitu laporan transaksi penjualan, yang kedua kelola data pegawai, yang ketiga transaksi penjualan itu sendiri. Di dalamnya tentu terdapat beberapa kegiatan aktivitas, yaitu yang pertama membuat use case system, lalu menganalisis diagram activity, lalu menganalisis sequence diagram, lalu selanjutnya menganalisis class diagram, dan yang terakhir mendesain user interface. Untuk fitur yang dibangun yaitu fitur transaksi, yaitu lalu fitur tambah produk, lalu fitur manajemen produk, mengelola promosi, dan menampilkan katalog, fitur penampilan laporan penjualan, lalu yang terakhir fitur kelola data pegawai. Nah, untuk prototipenya, maaf, untuk prototipenya eh, seperti ini. Untuk halaman intronya, halaman awalannya, untuk sebagai pelanggan dapat menekan tombol shop now sebagai contoh. Nah, di sini menampilkan katalog dari produk yang dijual oleh CVS Smartbee apa saja, terdapat harga, lalu tampilan promo seperti ini, diskon 5%, seperti itu. Untuk melakukan eh, kegiatan pembeliannya, pelanggan diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk itu dapat menekan tombol dia seperti link button di atas ini. Nah, ini dapat diisi username dan passwordnya yang telah didaftarkan oleh pelanggan tersebut. Jika belum memilikinya, maka bisa menekan tombol link button register. Nah, di sini pelanggan menginputkan informasi data diri terkait pelanggan tersebut. Jika sudah semua, maka dapat ditekan sign up seperti ini. Langsung akan kembali ke halaman login sebelumnya. Nah, setelah itu memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu tekan tombol login. Nah, pada bagian atas sini akan menampilkan eh, email dari pelanggan tersebut yang menandakan bahwa pelanggan tersebut telah melakukan login. Untuk selanjutnya halaman kategori. Untuk oh iya maaf sebelumnya, tombol kategori dapat dilihat pada bagian bawah. Di sini ada kategori skincare, produk skincare, lalu untuk kategori body care, hair care, make up, manicure, facial, dan perawatan untuk kecantikan seperti gunting kuku dan lain-lain. Sebagai contoh kita menekan tombol body care. Nah, ini akan langsung menampilkan tampilan katalog sesuai dengan kategorinya, yaitu body care.
Di sini menampilkan tentang body care yang dijual itu apa saja, seperti itu. Di sini juga dapat mengurutkan produk sesuai dengan semisal produk terbaru, ulasan terbanyak, harga tertinggi, harga terendah, dan banyaknya penjualannya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses kegiatan pembeliannya. Contoh kita tekan yang ini. Nah, jika kita menekan satu produk, maka dia akan langsung berpindah ke halaman deskripsi produk. Dia menampilkan deskripsinya apa saja, harganya, dan berapa ulasan yang sudah didapatkan, yaitu. Nah, pada bagian bawah dia menampilkan dua tombol, yaitu masukkan keranjang dan beli sekarang. Untuk beli sekarang, kita akan coba menekannya seperti ini. Nah, dia akan langsung berpindah ke halaman checkout. Pada halaman checkout, maka pelanggan akan dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus dilakukan untuk melakukan checkoutnya. Di sini ada pilihan untuk metode pembayaran, pilih jasa pengiriman, lalu jenis pengiriman, dan inputan text box untuk ditujukan kepada penjualnya. Sebagai contoh kita pilih yang pertama metode pembayarannya, kita pilih contoh Bank BCA, lalu pilih jasa pengirimannya kita pilih JNE sebagai contoh, lalu yang selanjutnya kita pilih jenis pengirimannya itu reguler saja. Setelah itu, jika kita merasa yakin untuk membelinya sekarang, maka kita bisa menekan tombol beli sekarang. Nah, dia akan langsung mengenerate sebuah kode virtual account dari bank tersebut untuk melakukan pembayarannya. Di sini dapat dilihat tampilan dari kodenya, lalu ada waktu estimasinya pembayarannya, dan waktu pemesanannya. Jika pelanggan tersebut sudah membayar, maka dapat dilihat di profil dari pengguna tersebut. Nah, di sini. Di sini jika sudah membayar, maka akan tampil di halaman dikemas. Dikemas halamannya seperti ini. Dia menampilkan kode pesanannya berapa, lalu dikirim kemana, dan status bahwa produk tersebut sudah lunas, seperti itu. Lalu jika kita ingin mengajukan pembatalan, kita bisa menekan tombol ajukan pembatalan. Jika sudah menekan tombol ajukan pembatalan, maka dapat dilihat pada halaman dibatalkan. Nah, ini menampilkan bahwa produk tersebut diajukan untuk dibatalkan dan dana tersebut akan dikembalikan 1 kali 24 jam setelah diajukannya pembatalan dan disetujui oleh penjualnya. Seperti itu. Lalu jika ingin melihat barang itu telah dikirim, kita bisa melihatnya di bagian dikirim. Nah, ini jika sudah tampil di bagian ini berarti barang tersebut sudah dikirim. Yang akan menampilkan juga nomor resinya seperti ini ya, dan waktu pengiriman dari apa namanya penjualnya. Lalu setelah itu kita lanjut ke halaman pegawai. Pegawai halaman satunya seperti ini, menampilkan informasi tentang CV Smart itu seperti apa saja, perusahaan itu bergerak di bidang apa, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk fiturnya pada pegawai adalah tambah produk. Nah, ini menampilkan beberapa kolom yang harus diisi informasi terkait produk yang akan diinputkan apa saja. Jika sudah merasa yakin, lalu dapat menekan tombol simpan. Nah, setelah disimpan, dia akan langsung berpindah ke halaman manajemen produk, yang berarti produk tersebut sudah
berhasil disimpan dan tampil ke dalam katalog. Nah, namun jika kita ingin tidak menampilkan di katalog, maka kita bisa menghapusnya atau mengatur tidak dijual. Yang berarti seperti misal itu berarti produknya itu bisa dinonaktifkan untuk aktif di katalog atau diaktifkan kembali di katalog seperti itu. Pada halaman manajemen produk ini juga ada fitur juga untuk mengedit, tombol untuk mengedit produk, data informasi produknya. Nah, di sini tampil kolom yang berisikan data produknya. Pegawai dapat mengubah isi dari data tersebut, lalu dapat menyimpannya kembali. Nah, setelah itu dia akan langsung berpindah ke halaman manajemen produk kembali dengan tampilan data produk yang sudah terupdate seperti itu. Lalu ada juga ada tombol untuk mengatur promosi, kita tekan. Nah, ini halaman untuk mengelola promosi. Nah, pada halaman ini pada bagian kiri sebelum kita mengatur promosi, maka dapat dipilih dahulu produk-produknya dengan menekan kotak kecil di sebelah kiri hingga keluar tombol centang. Jika sudah, maka kita bisa memilih jenis promosinya. Nah, di sini ada beberapa jenis promosi, diskon, potongan ongkir, dan cashback. Oke, sampai kita tekan diskon 5%. Lalu untuk waktu promosinya kita pilih 15 hari. Oke, contoh, jika sudah yakin, maka bisa menekan set sekarang. Nah, setelah menekan set sekarang, maka akan tampil diskon 5% dan 15 hari. Berarti promo pada produk tersebut sudah aktif di diskon 5% dalam jangka waktu 15 hari. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur produk terjual. Nah, ini adalah tampilan untuk laporan penjualannya. Di sini menampilkan produk apa saja yang terjual dan jumlah produknya yang terjual, juga pendapatannya. Untuk bagian bawah terdapat tombol untuk mengunduh laporan dari penjualan ini yang akan diubah menjadi file berupa PDF seperti itu. Lalu selanjutnya halaman operator pegawai. Di sini menampilkan list pegawai yang telah diinputkan apa saja. Operator pegawai juga dapat merubah dan menghapusnya seperti itu untuk menambahkan pegawainya yang menekan ini. Lalu akan menampilkan beberapa kolom yang dapat diisikan berupa data dari pegawai tersebut. Lalu klik simpan, dia akan langsung masuk kembali ke halaman list data user pegawai. Untuk edit juga sama, langsung menampilkan kotak-kotak untuk inputan yang dapat dirubah isinya. Jika sudah, tekan tombol simpan dan dia akan langsung masuk ke data user pegawai kembali. Lalu kita lanjut untuk ke pengujiannya. Pengujiannya sebentar. Nah, untuk pengujiannya setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada user dan pihak pegawai pihak CVS nya mendapatkan skor 70,98% yang berarti melewati batas KKM yang sudah ditentukan, karena batas KKM tersebut adalah 65.
Sedangkan skor yang didapatkan 70,9%, yang berarti sistem ini acceptable alias dapat diterima dengan baik. Sekian dari presentasi saya terkait tugas akhir saya. Terima kasih.